Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Sumur Tersembunyi dan Cahaya Bulan part pertama. Putri jahat tanpa nama mengatakan bahwa tubuh utama ular berada di dalam sumur dan ular itu menggunakan kawanan ular di luar sumur untuk bekerja sama dengan raja jahat dan membesarkan putri-putri jahat untuk tujuan sendiri. Sementara itu panel berpindah. Gogojung sedang memimpin upacara pernikahan antara Arimeri dan juga Delamut. Lalu Delamut pun mengucapkan sumpah pernikahannya. Meskipun besok setelah pernikahan ini berakhir, lampu bola di langit-langit kembali menyala dan kita akan menjadi orang asing satu sama lain selamanya. Aku akan tetap mencintaimu, Arimeri. Lalu Arimeri pun menanggapi, untuk pengantin pria, Tuan Delamut selamanya. Tak lama, tiba-tiba Ari Kolombo menerobos masuk lalu mengatakan apa yang dilakukan oleh Delamut di sini dan mengapa Nona Arimeri melakukan insiden ini. Kemudian Ari Kolombo memerintahkan mereka untuk berhenti. Tak lama, Ari Kolombo memerintahkan para penjaga Ari untuk menangkap para reguler dan juga Delamut, sambil memperhatikan agar tidak melukai sang putri Arimeri. Lalu dengan sigap, Urek Mazino dan juga Bobodo Werner menghentikan para penjaga Ari dan Urek menyuruh Gogojung untuk melanjutkan upacara pernikahannya. Pada panel ini dengan sangat mudah Urek mampu menumbangkan para penjaga Ari. Kemudian Gogojung melanjutkan memimpin upacara pernikahan dan sesuai dengan tradisi pernikahan keluarga Ari, Delamut dan Arimeri mulai menari bersama sebagai pengantin baru. Arimeri dan juga Delamut menari diiringi suara piano oleh Rohan. Saat ini Arimeri rasanya seperti saat pertama kali bertemu dengan Delamut. Arimeri menyesal Delamut datang kepadanya karena dia mengincar sumur itu. Tetapi Delamut mengatakan bahwa mereka tidak akan bertemu jika bukan karena itu. Dan seseorang pengkhianat di keluarga Ari tidak merekomendasikannya sebagai calon pengantin pria. Arimeri pun terkejut dengan perkataan Delamut yang mengatakan bahwa ada pengkhianat di keluarganya. Delamut lalu menjelaskan, pengkhianat itu akan terus mengincar Arimeri karena dia satu-satunya seorang rengker yang sudah cukup umur untuk menikah di antara anak-anak keluarga utama Ari. Delamut pun juga menambahkan, tetapi apakah itu melalui nasib buruk atau nasib baik? Dia bersyukur telah bertemu dengannya, meskipun cara pertemuannya sangat buruk. Saat semua penjaga Ari dikalahkan oleh Urek Mazino, Ari Kolombo mulai menyerang Urek. Namun dengan sangat cepat, Urek langsung berada di hadapan Ari Kolombo untuk menyerangnya, menggunakan kepalan jinsunya hingga membuat Ari Kolombo terpental keluar. Kemudian ketika pesta dansa berakhir, Arimeri siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Delamut. Kemudian Delamut mengatakan, setidaknya kali ini mereka bisa mengucapkan selamat tinggal sambil saling bertatap muka. Dan dia senang karena bisa melihat Arimeri lebih lama lagi. Tak lama Arimeri mengucapkan selamat tinggal kepada Delamut, menambahkan bahwa dia tidak akan mencintainya selamanya, karena urusan keluarganya sama pentingnya bagi dirinya seperti halnya bagi Delamut. Jadi dia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk merindukannya. Kemudian mulai besok, dia berharap Delamut juga bisa melupakannya. Tiba-tiba seseorang mematikan lampu pada upacara pernikahan. Lalu Urek merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Delamut ditusuk dari belakang dengan jarum. Delamut pun jatuh ke tanah dalam genangan darah. Ternyata Bobodo Penin adalah orang yang telah menusuk Delamut. Penin lalu membentak Arimeri karena mencoba menikah di belakangnya. Lalu Bobodo Penin merebut leontin di lehernya dan mengambilnya. Bobodo Penin pun berkata bahwa karena Arimeri akan menjadi miliknya, dia akan segera mengambil kuncinya. Bobodo Penin pun melarikan diri dengan kunci sumur itu. Lalu Arimeri merasa bahwa Bobodo Penin memang mengincar kunci itu sejak awal. Sementara itu, Urek Mazino dan Pekriun mengawasi apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pria bernama Bobodo Penin itu. Pekriun pun bertanya kepada Urek apa yang akan dia lakukan.
Urek pun mengatakan dia akan mengejar Povido Penin dan meminta Pegriun untuk menjaga dan merawat Delamut. Ditutup pada chapter kali ini di depan sumur. Auperian bertanya bagaimana cara masuk ke sumur dan Latour bertanya apakah dia harus mencoba membukanya dengan paksa. Lalu putri jahat tanpa nama mengatakan sumur itu mungkin akan rusak jika dicoba dibuka dengan paksa dan mereka harus menghindarinya. Lalu putri jahat tanpa nama mengatakan mereka harus menunggu dia datang, yang pasti akan membawa kuncinya. Begitu putri jahat tanpa nama mengatakannya, Povido Penin tiba dan dengan gembira mengumumkan bahwa dia mencuri kunci itu dengan kekuatannya sendiri dan sekarang tidak ada yang bisa mengabaikannya lagi. Tak disangka oleh Povido Penin, Arimeri akan lebih memilih Delamut daripada dirinya sejak awal. Dasar wanita bodoh. Povido Penin lalu melihat ke bawah dan ketiga makhluk percaya itu mengawasinya dan berkata bersamaan, sebuah kunci. Penin bertanya-tanya, siapa orang-orang ini? Ketika dinding di belakang Povido Penin runtuh dan Urek Mazino tiba, Povido Penin yang melihat Urek adalah salah satu orang yang ada di acara pernikahan. Lalu Urek bertanya kepada makhluk-makhluk percaya itu, apa yang kalian lakukan di sini?